Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kembali kali ini saya akan membahas mengenai gugatan ijazah Pak Jokowi yang dituduh palsu lah, yang dituduh dicetak di pasar pramuka lah, yang akhirnya berakhir damai. Loh, kok damai sih? Aduh, oke deh, nanti saya bahas ya, kenapa damai? Aduh. Tapi sebelum itu, ini sebentar aja nih ya, ada yang numpang lewat. Dan kita tahu kan, Risa Halid sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi besar. Inilah pertama kali seorang Risa Halid, ya, setelah berpuluh-puluh tahun tak tersentuh, kali ini tersentuh oleh Presiden Prabowo. Oleh karena itu, ada teori yang mengatakan ada kemungkinan demo ini memang sengaja karena mau coba-coba sentuh Risa Halid, katanya loh. Kita lihat komentar dari pemerintah Malaysia. Karena Risa Halid ditenggarai menikahi keluarga kerajaan di Malaysia. Tapi Malaysia tegas di sini. Dia bilang tak akan lindungi Risa Halid meski diduga menikahi keluarga kerajaan. Top. Nah, ini zamannya minta maaf, minta maaf, minta maaf. Tak luput seorang menteri pula kali ini minta maaf, yaitu Menteri Agama. Ya, di sini di Kompas diberitakan Menteri Agama minta maaf, katanya tak ada niat sedikit pun rendahkan profesi guru. Nah, loh, apa nih maksudnya? Yuk kita lihat nih. Di sini katanya Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf terkait potongan video pernyataannya yang sempat menimbulkan tafsir berbeda mengenai profesi guru. Katanya, saya menyadari bahwa potongan pernyataan saya tentang guru menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Untuk itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak ada niat sedikit pun bagi saya untuk merendahkan profesi guru. Justru sebaliknya, saya ingin menegaskan bahwa guru adalah profesi yang sangat mulia, karena dengan ketulusan hati mereka lah generasi bangsa ditempa, ujar Nasaruddin Rabu lalu. Ya. Kemudian Menteri Agama ini juga menambahkan bahwa dirinya pun seorang guru. Puluhan tahun hidup saya, maksudnya hidupnya Pak Nasaruddin ini, ya, saya abdikan di ruang kelas, mendidik mahasiswa, menulis, dan membimbing. Karena itu saya sangat memahami bahwa di balik kemuliaan profesi ini, guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak, tambahnya. Nah, di sini juga ada video lah ya, panjang lah ya, tapi nggak usah diputar lah ya. Sekali lagi, Menteri Agama minta maaf. Ditekankan bahwa guru adalah profesi mulia yang tetap membutuhkan kesejahteraan yang layak. Apa sih ucapan Menteri Agama ini? Jadi inilah ya, pernyataan Menteri Agama soal guru dan dosen yang mendadak viral di sejumlah media sosial. Pernyataan Menteri Agama ini disampaikan ketika membuka kegiatan bertajuk Pendidikan Profesi Guru, ya, dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Universitas UIN Syarif Hidayatullah Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, ia menggarisbawahi soal tugas mulia seorang guru mencerdaskan anak bangsa. Oleh sebab itu, Nasaruddin menilai guru tidak sepantasnya bertujuan mencari uang,
seperti layaknya pedagang. Kan di luaran bilang kalau mau cari uang jadilah pedagang. Nah, ini ucapannya yang asli begini. Ya, walaupun bisa diputar gitu ya. Sekali lagi, pernyataan tersebut memicu kontroversi. Belakangan Nasaruddin meminta maaf atas pernyataan tersebut. Nah, ngerti ya kenapa dia minta maaf? Kalau nggak bisa demo lagi nih ya. Aduh, sekarang lagi musim minta maaf ya. Oke, nah ini dia nih ya, Kompol Kosmas ya, yang ada di dalam mobil rantis itu, yang ya dia paling tinggi lah pangkatnya ya, duduk di barisan paling depan. Akhirnya dia dipecat, sampai nangis-nangis katanya di persidangan itu ya. Gara-gara ojol yang tewas dilindas rantis Brimob. Dipecat loh. Kesian ya. Nah, kita tahu Pak Prabowo baru ini kan berkunjung ke Tiongkok ya. Ya, cuman 1 atau 2 hari lu cepet set ngikutin menghadiri acara parade militer Tiongkok, terus langsung pulang. Ya, karena permintaan yang kuat dari Xi Jinping. Itu pun diprotes ya. Katanya Prabowo berkunjung ke Tiongkok ini di tengah masa aksi perempuan demo di DPR. Ya, demo-demo aja. Kenapa kalau demo presiden nggak boleh ke Tiongkok? Kan yang nggak ada hubungan dong ya. Kan suasana sudah kondusif. Kalau suasana masing tegang mungkin Pak Prabowo tidak pergi. Kan sebelumnya memang direncanakan mau dibatalkan. Ini dia si jali-jali. Nah, gugatan ex-Wamendes soal isu ijazah Jokowi berakhir damai. Nah, jadi gugatan ijazah Jokowi yang berakhir damai adalah gugatan yang diajukan oleh mantan Wakil Menteri Desa Tertinggal, yaitu Paiman Raharjo, bukan yang diajukan oleh Jokowi sendiri. Jadi kan ada beberapa gugatan ya. Nah, kenapa mantan Wamendes ini mengajukan gugatan yang akhirnya berujung damai? Begini loh ceritanya. Nah, mantan Wakil Menteri Desa Tertinggal ini ya, Paiman Raharjo, terhadap 2 orang mengenai isu ijazah palsu Joko Widodo berakhir damai. Yang dia gugat adalah Bambang Suryadi Bitor, atau orang sebutnya Betor itu yang botak-botak itu ya. Nyebelin tuh kalau ngomong tuh ya. Ijazah Jokowi dicetak di Pasal Pramuka yang sekarang akhirnya terbakar itu. Dan satu lagi Hermanto. Katanya kesepakatan damai ini dicapai usai kedua belah pihak melakukan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Rabu 3 September lalu. Atas perdamaian ini, Paiman akan mencabut laporan untuk Bitor dan Hermanto di Polda Metro Jaya. Jadi damai. Kenapa? Nah, lanjut dulu nih ya. Harapannya Pak mantan Wamendes ini dengan perdamaian ini ya, karena Pak Bitor memang selama ini kurang data dan kilaf. Ngaku dia. Kan sebelumnya iya itu dicetak. Nah, yang katanya ngebantuin cetak si Paiman ini. Ya, yang menuduh Paiman mencetakkan ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Jadi intinya memang diakui saya tidak tahu menahu ya. Oleh karena itu biar publik tahu bahwa memang Paiman tidak pernah mencetakkan ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Kan sebelumnya dituduh itu yang mencetakkan Paiman. Paiman kesel dong, enak aja lu menuduh lu. Fitnah digugat gitu. Nah, biasalah di proses pengadilan ada yang namanya mediasi. Nah, di mediasi itu Bambang Suryadi Bitor dan Hermanto minta maaf. Akhirnya dicabut, ya. Nah, jadi laporan untuk Bitor dan Hermanto itu dicabut di Polda Metro Jaya. Sementara, karena ada 2 gugatan ini. Atas gugatan terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dan 4 tergugat lainnya masih berjalan, ya. Karena belum ada mediasi. Yang mediasi itu dan sudah putus berakhir damai adalah Bitor dan Pak Hermanto. Jadi kami maafkan. Nanti juga setelah perdata nanti akan kami urus, yaitu pidananya di Polda Metro Jaya. Intinya yang penting pihak-pihak ini mau membantu membersihkan nama baik saya.
kata mantan Wamendes ini, karena kan namanya dicatut, seakan-akan inilah yang mencetakkan ijazah palsu Jokowi di pasar pramuka, ya. Karena katanya selama ini atas fitnah-fitnah mereka, karir saya terganggu, nama baik saya tercemar. Iyalah. Nah, kemudian beberapa bulan yang lalu, Paiman Raharjo juga menggugat Roy Suryo dan kawan-kawan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Juga terkait perbuatan melawan hukum soal fitnah ijazah palsu Jokowi. Ya, jadi yang digugat itu selain Roy Suryo, ada Egy Sujana, ada Tifa, si Tifa itu ya, Kurnia Triroyani, Rismon Sianipar, Bambang Suryadi Bitor, dan Hermanto. Yang Suryadi Bitor dan Hermanto itu sudah dicabut, damai. Tapi yang 6-nya lagi belum. Jadi kami ingin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan mereka bersalah. Karena terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi, ini aduannya sudah dihentikan oleh Barreskrim Polri. Dan juga lembaga yang sudah punya otoritas mengeluarkan ijazah yang menyatakan, yaitu UGM ya, bahwa ijazah Jokowi asli, bahwa Jokowi kuliah dan lulus di sana, ya. Nah, oleh karena itu mantan Wamendes ini yang juga dosen salah satu universitas swasta di Jakarta, ya, ia merasa kredibilitasnya terpengaruh, ya. Jadi ini tidak bisa dibiarkan. Ya, bahkan dia ini sebagai rektor, banyak orang yang menyaksikan kredibilitasnya karena ikut mencetak ijazah Jokowi yang palsu gitu. Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik, dia menuntut jalur hukum, ya. Nah, dia juga sudah berkomunikasi dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi mendukung penuh gugatan yang diajukannya, ya. Lanjut. Kuasa hukum Paiman yaitu Farhad Abbas, kliennya meminta ganti rugi senilai 750 juta. Padahal katanya kerugian yang dialami Paiman lebih dari 750 juta. Ya. Tapi setelah dihitung gaji dan pendapatan profesor akibat kerugian itu bisa ratusan miliar katanya ya. Tapi sudahlah, mungkin profesor pikir ya jangan sampai kemampuan mereka nggak akan lebih dari itu. Jadi segitu aja lah mungkin katanya. Tapi di sini Farhad melihat Roy Suryo dan kawan-kawan, ada Tifa, ada Egy Sujana, ada Rismon dan lain-lain itu tidak akan menghadiri sidang. Nggak berani dia ya. Diketahui dalam sidang perdana yang digelar Selasa 29 Juli, Roy Suryo dan kawan-kawan tidak hadir. Tapi kan nanti akan dipanggil lagi, ya kan? Nah, dianggap maksudnya jangan dilarang untuk berhadapan dengan kita. Mereka langsung KO. Ya, nah, karena semua itu fitnah, ngomongannya nggak ada yang benar. Jadi itu ya, damainya atas gugatan terhadap Bitor dan Hermanto, bukan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu. Itu pun gugatan yang dilakukan oleh mantan Wamendes, bukan yang oleh pihak Pak Jokowi langsung ya. Nah, di sini Tribun News juga mengulas mengenai mediasi mantan Wamendes dengan Roy Suryo kawan-kawan ya. Yang mana sebelumnya 2 sudah berujung damai. Nah, tapi yang Roy Suryo dan kawan-kawan belum. Nah, di sini disebutkan lagi ahli telematika Roy Suryo, Egy Sujana, Tifa, Kurnia Triroyani, Rismon Sianipar ya. Tetap dia akan melakukan mediasi dan berharap lahir permohonan maaf. Saya sanksi akan ada permohonan maaf dari Roy Suryo, Egy Sujana, Tifa, Kurnia Triroyani, dan Rismon Sianipar. Saya ragu. Kalau Bitor dan Hermanto mohon maaf karena dia bilang kurang data atau kilaf. Kalau yang ini nggak mungkin. Kalau dia minta maaf yang ini langsung mati dia di kasus yang digugat langsung oleh Pak Jokowi. Oke? Tapi kita nggak tahu ya, karena belum terjadi mediasinya. Ya, dikatakan kenapa? Karena Roy Suryo dan kawan-kawan belum mediasi dengan kita, dengan mantan Wamendes itu. Kalau nanti ada permohonan maaf juga, akan kami maafkan. Aduh, diledekin ya. Kami ingin menjadi kawan-kawan yang baik. Ya,
Mengingat mediasi dengan 5 orang itu belum berlangsung, laporan Paiman kepada mereka di Polda Metro Jaya masih berjalan. Woi, mantap ya. Dasar gugatannya ya itu ya. Gugatannya itu bukan untuk menguji keaslian ijazah, melainkan untuk melindungi Jokowi yang difitnah ijazahnya dicetak oleh Wamendes ini di Pasar Pramuka. Ya kan? Juga gugatan dilayangkan merasa dirugikan. Dalam hal ini pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya, Paiman ini dituju fitnah keji pada bulan Mei sampai Juli di media sosial oleh para tergugat dengan tuduhan fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik di media sosial dan khalayak umum. Ya, kemudian menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ya, bahasa Belandanya susah tuh saya sebutnya ya, terhadap penggugat, ujar Farhad. Ya, di dalam petitumnya sebagaimana dikutip dari kompas.com. Jadi jelas ya, damainya ini adalah bukan yang gugatan dari Pak Jokowi sendiri, tapi melalui mantan Wamendes. Itu pun bukan untuk menguji keaslian, tapi untuk menggugat mereka yang memfitnah Wamendes ini atau mantan Wamendes ini mencetakkan ijazah palsu Pak Jokowi di Pasar Pramuka sehingga berkembang isu tuh Pasar Pramuka terbakar tuh, kayaknya bukan terbakar itu, dibakar. Aduh, kali ini sepertinya Roy Suryo nggak bisa berkutik lagi ya, karena ini sisinya beda. Kalau yang Pak Jokowi gugat mengenai keaslian ijazahnya, sedangkan ini adalah perbuatan melawan hukum karena memfitnah. Rasain lo. Oke, kita nantikan saja kelanjutannya. Apakah gugatan mantan Wamendes ini terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan juga akan berakhir damai? Saya rasa tidak. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.